Bismillah. Jadi di sini ada beberapa keromantisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya ditiru, yang mempunyai kekuatan energi mistik seperti mahabbah pelet jika kita lakukan. Yang pertama, keharmonisan, keromantisan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tiru adalah mandi bersama. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mandi bersama istri-istrinya dengan Ummu Salamah, dengan Siti Aisyah, wa Maimunah dan lain sebagainya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu huwa wa zawjatuhu min ina'in wahid. Bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Siti Aisyah, yagtasil, Kanjeng Nabi itu mandi dengan istrinya dari satu bejana, dari satu tempat mandi. Ingat sahabat, zaman dulu dan sekarang berbeda banget. Berbeda sekali tentunya di dalam istilah kamar mandi. Sekarang ada shower dan lain sebagainya. Dulu hanya seperti gentong, bejana yang diisikan air gitu. Jadi ngambilnya dari gentong seperti itu, dari bejana. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tentunya sahabat perlu diingat bahwasanya bejana yang ada airnya itu juga di dalam ruangan khusus yang dinamakan kamar mandi yang ada satir-satirnya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mandi di kamar itu, di kamar mandi di satu bejana bersama istrinya. Ketika istrinya yang mengambil air, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta yaqula laha, berkata kepadanya, abkili, sisakan aku air, jangan habisin, sisakan aku air, sisakan aku air. Seperti itu sabda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan penuh canda dan senda gurau. Wa taqulu hiya abkili, ketika Kanjeng Nabi mengambil air, istrinya bilang, sisakan aku air. Karena apa? Karena airnya itu sedikit sahabat, airnya sedikit, hampir habis. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam syarah Sunan Nasa'i dijelaskan, wadzalika min babil mudha'abah. Maksudnya sisakan aku air itu adalah dari bab mudha'abah, senda gurau, bercanda. Karena apa? Al-ma'u yaqillu, karena airnya memang sedikit, tambah sedikit, seperti itu. Ini di dalam syarah Sunan Nasa'i. Terus di dalam kitab syarah matan Abi Suja, jadi sahabat ya manfaatkan mandi bersama itu, walau sahabat telanjang, tambah romantis, tambah telanjang, tambah romantis tentunya sahabat. Pasti di antara sahabat banyak yang belum pernah melakukan hal ini. Jadi ini seharusnya dilakukan karena ini ada mistik sahabat. Ada mistik, ada energi mistik yang sangat dahsyat, yaitu akan menumbuhkan keharmonisan, keromantisan. Nah, di dalam kitab syarah matan Abi Suja dijelaskan, ya juzu ayyagtasila ar-rajulu ma'a imra'atihi, boleh saja mandi seorang suami berserta istrinya, walau kanu urratan, walaupun keduanya telanjang, sama-sama telanjang, walaupun telanjang gitu, mandi bersama. Asik banget sahabat. Bukan sekedar boleh, bagi saya itu asik seperti itu. Karena di sana itu ada kecanduan untuk melakukan lagi, dan sehingga datanglah sebuah keromantisan. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam ightasala ma'a Aisyah kama fi sahih, karena Kanjeng Nabi melakukan hal itu, mandi bersama seperti di dalam hadis sahih. Dan mistiknya, energi mistiknya, wa hadza yuzidu al-ulfata bainar rajuli wa baina zawjihi. Hal ini menyebabkan penambahan kasih sayang, menambahkan cinta, kasih sayang, keromantisan, keharmonisan di antara suami dan istrinya. Ini di dalam kitab syarah matan Abi Suja sahabat. Jadi yang pertama adalah mandi bersama antara suami dan istri. Yang kedua adalah meminum dari bekasnya sahabat. Ini juga mengandung mistik yang kuat, ilmu alam yang kuat. Jadi meminum dari bekas pasangannya. Kalau Kanjeng Nabi selalu, Kanjeng Nabi yang mengalah meminum dari bekas istri-istrinya. Jadi seperti riwayat yang diceritakan oleh Siti Aisyah,
an Aisyah qalat kuntu asyrabu wa ana haidun. Saya pernah dahulu kala meminum dan saya haid. Ceritanya Siti Aisyah. Tsumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya menyerahkan wadah yang buat saya minum itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya serahkan. Ketika Kanjeng Nabi mau meminum, fayada'u fahu, maka Kanjeng Nabi itu meletakkan mulutnya, bibirnya ala maudhi'i fiyya, atas posisi bekas mulut bibirku ditaruh di wadah itu. Fayashrab, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum. Jadi dipersiskan, jadi diperhatikan istrinya minum dari posisi mana. Ketika meminum, suaminya diarahkan pada posisi bekas istrinya meminum, bibirnya menyentuh di sana. Maka jika itu dilakukan akan menambahkan sebuah kasih sayang, ada energi mistik seperti pelet seperti itu, sahabat. Ini namanya pelet alami, mahabbah alami. Wa ata'arraqul arqa, dan saya pernah juga meminum kuah, wa ana haidun, dan saya haid. Tsumma unawiluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya memberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayad'u fahu ala maudhi'i fiyya. Kemudian Rasulullah meletakkan bibirnya di posisi di tempat bibirku minum. Fayashrab, kemudian Rasulullah kalau sudah pas bibirnya di bekas bibirku, maka Kanjeng Nabi meminumnya. Di sini wa ata'arraqul arqa menandakan bahwasanya kita melakukan penempelan bekas bibir kita kepada bekas bibir istri yang meminum atau pasangan yang meminum. Tak harus pada peminuman yang seperti air, teh, bisa lainnya yang berupa kuah atau apapun yang intinya menempelkan bibir pada gelas itu, pada wadah itu. Ini yang kedua, sahabat ya, meminum dari bekasnya. Kita lanjutkan pada posisi yang ketiga, keromantisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sahabat melakukan ini, berharap dapat barakah, manfaat, dapat hikmah atau mistik, energi positif yang didapat dari ini, berkah kesunahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pasangan kita tambah nempel. Yang ketiga adalah tidur di pangkuannya. Ini tidur di pangkuannya ya. Seperti diriwayatkan oleh Siti Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hajri. Kanjeng Nabi itu bersandar di pangkuanku, maksudnya tidur di pangkuanku, wa ana haidun, dan saya dalam keadaan haid. Tsumma yaqra'ul Qur'an, kemudian Kanjeng Nabi membaca Al-Qur'an. Muttafaqun alaih, hadis ini ada dalam Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat, ini Kanjeng Nabi tidur di pangkuannya Siti Aisyah dan membaca Al-Quran. Kalau sahabat, ini tentunya Kanjeng Nabi lakukan di saat waktu renggang, santai, seperti itu. Jadi jika sahabat melakukan hal ini terus tidak hafal Al-Quran, kan bisa baca dari HP Al-Quran, kalau tidak ya zikir, kalau tidak ya merayu, idkhalus surur, yaitu menggombal lah kayak gitu kepada pasangannya, atau salawat-salawat religi dan lain sebagainya. Dan kalau biasa melakukan ini, insya Allah juga akan ada mistik yang terdapat di dalamnya, yang menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang pada pasangan untuk kita tambah besar. Yang keempat adalah sahabat lomba lari. Jadi sahabat sering-seringkan olahraga bersama di pagi hari, lari pagi, lakukan atau di halaman rumah dan lain sebagainya. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering lomba lari bersama Siti Aisyah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan oleh Siti Aisyah sering berlomba lari dengannya. Siti Aisyah menceritakan, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih. Saya pernah berjalan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar bersama Kanjeng Nabi di sebagian perjalanannya. Wa ana jariyah, saat itu saya masih remaja, kata Siti Aisyah. Lam ahmilil lahma, saya masih belum berlemak, berdaging, saya masih remaja. Walam abdun, dan saya juga masih belum gemuk. Faqala linnas, maka Kanjeng Nabi berkata kepada manusia, maksudnya sahabat-sahabatnya, taqaddamu, dahulu, kamu duluan berangkat kamu. Fataqaddamu, maka kemudian para sahabat itu berangkat duluan, meninggalkan Siti Aisyah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad dan Siti Aisyah berdua di belakang, Nabi Muhammad berkata kepada Siti Aisyah,
Qala li, kanjeng Nabi Muhammad berkata kepadaku, ta'alai hatta usabiqaki, kesini ayo kita lomba lari sehingga aku akan mengalahkanmu. Kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'ali, tulisannya memang ta'alai sahabat, tapi saya akan mengatakannya ta'ali. Fasabaqtuhu, maka kemudian lomba lari terjadi. Fasabaqtuhu, maka saya lomba lari bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabaqtuhu, maka saya memenangi, saya mendahului kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalah nih. Pada ronde pertama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalah, fasakata'anni, maka Rasulullah diam, namanya kalah ya, diam. Hatta idza hamaltul lahmah. Nah, ketika suatu saat, pada saat itu Siti Aisyah mulai berlemak badannya, maksudnya ada daging, wabaduntu, dan agak menggemuk gitu. Wanasitu, dan saya lupa, kata Siti Aisyah, saya lupa pada kejadian bahwasanya dulu pernah lari bersama kanjeng Nabi. Lupa, berarti masa itu lumayan lama gitu. Kharajtu ma'hu fi ba'di asfari, maka saya keluar bersama kanjeng Nabi, di sebagian perjalanannya. Faqala linnas, maka kanjeng Nabi mengatakan kepada manusia, kamu duluan, kalian duluan, berangkat duluan. Taqaddamu fataqaddamu, maka mereka duluan. Tsumma qala, maka kemudian kanjeng Nabi berkata kepada Siti Aisyah, ta'ali hatta usabiqaki, kesini ayo kita lomba lari, aku akan memenangkan, aku akan mengalahkanmu. Fasabaqtuhu, maka kemudian lomba lari saya bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah, fasabaqani, tetapi pada saat ini fasabaqani, maka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memenangkan, mengalahkan aku, dia mendahului aku. Faja'ala yadhaku, hal ini menjadikan beliau tertawa gitu, kayak suka banget gitu, tertawa karena Rasulullah menang. Akhirnya Rasulullah tertawa, wa huwa yaqul, dan Rasulullah berkata, hadhihi bitilkas sabaqah, inilah balasannya dulu aku yang kalah dengan kamu lari. Seperti itu sahabat. Jadi Rasulullah sering bercanda, lari bersama, lomba lari dan lain sebagainya. Jadi saya bisa pastikan banyak di antara sahabat-sahabat yang belum melakukan lomba lari, atau bahkan dalam seumur hidupnya tidak pernah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukannya. Ini riwayat dari Siti Aisyah. Dengan yang lain, sama dengan mandi tadi, yang riwayat yang lain itu banyak. Yang mandi tadi itu ada dari Ummu Salamah dan lain sebagainya. Yang kelima sahabat adalah bersihkan mulut atau bersikat. Jadi yang kelima ini penting sahabat ya, bahwasannya kita ini kadang suami istri tidak menjaga kebersihan mulut. Padahal kita ini bisa loh untuk menjadikan selalu romantis dengan menjaga bau mulut. Masa kita mulut belum steril, tidak sikatan, bau mau kecupan, kita tahan, jangan mau gitu. Kalau kita belum steril, pamit, tunggu. Intinya saran kami, jangan pernah melakukan kecupan bibir, jangan pernah melakukan hal itu dalam keadaan Anda tidak steril, dalam keadaan kita bau. Jangan, itu bikin pasangan trauma, enggan. Jadi usahakan setiap melakukan itu steril. Usahakan juga ada permen. Kamu sakit gigi, ada sebagian orang yang enggan memakan permen karena sakit gigi, padahal dia nggak steril gitu kan. Seharusnya pakai permen dalam berapa saat saja untuk kecupan, sehingga tidak ada bau-bau negatif keluar dari mulut kita untuk pasangan, sehingga pasangan suka selalu kecupan dengan kita, terus ketagihan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tradisi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu bersiwak, yang selalu bersikatan ketika memasuki rumah Siti Aisyah, ketika bersama Siti Aisyah. Tanziful fami min ajliha, Rasulullah membersihkan mulutnya, lisannya ketika mau ke Siti Aisyah. Seperti di dalam riwayat Imam Muslim, qalat Aisyah, Siti Aisyah itu bersabda, berkata radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu idza dakhala baitahu, ketika memasuki rumah kanjeng Nabi, maksudnya rumahnya Siti Aisyah. Ya, rumahnya Siti Aisyah. Bada abis siwak, mendahului dengan bersikatan, bersiwak. Sama dengan mandi di depan tadi, bahwasannya mandi zaman sekarang dan dulu beda. Begitu juga siwak, sikatan zaman sekarang dan dulu beda. Sekarang sudah canggih, sudah ada segala hal
segala macam. Seperti itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumah Siti Aisyah mendahulukan dengan siwak, sehingga jika terjadi penciuman dan lain sebagainya, baunya harum dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi yang perlu dipahami oleh pasangan suami istri biar selalu hangat, selalu romantis. Jadi seumpama ada yang minum teh tidak suka, kan teh itu bisa menghilangkan bau mulut. Terus minum permen tidak suka, tetapi mau kecupan, lebih baik tidak sukanya akan teh dan permen dihilangkan untuk memuaskan pasangan gitu. Banyak sekali yang nggak suka permen, tapi agak bau, nggak steril gitu, belum sikatan, memaksakan kecupan, akhirnya terjadi trauma. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kita ini selalu menjaga, sehingga kalau kita ini akan melakukan kecupan, walaupun setiap hari berkumpul bertahun-tahun, tetapi akan selalu romantis, karena sama-sama menjaga bau mulut seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memasuki rumah istrinya, Siti Aisyah selalu memulai dengan siwak, membersihkan mulut. Tentunya melakukan hal-hal lain Rasulullah yang lebih romantis dari itu. Memulainya dengan siwak ketika mau berdekatan atau melakukan hubungan kemesraan, keromantisan, atau bahasa sekarangnya kecupan bibir, bercumbu dan lain sebagainya. Disterilkan badannya, diharumkan, baru melakukan. Maka itu akan menjadikan keduanya selalu ketagihan dan ada mistik di dalamnya, yaitu romantis dan tidak pernah bosan-bosan melakukannya. Seperti itu. Boleh sahabat lakukan. Jangan pernah remehkan bau mulut di hadapan pasangan. Jangan pernah remehkan ketidakstabilan, ketidaksterilan tubuh yang agak bau ketika di hadapan pasangan. Ketika pasangan mau melakukan hal bercumbu, sedangkan kita tidak steril, mulut bau, kita stop dulu, tunggu, kita lakukan pembersihan. Kita sikatan dan sterilkan semua tubuh, baru kita kembali dan lakukan. Insya Allah akan penuh keromantisan dan ada mistik di dalamnya, yaitu bisa menjadi pelet ketagihan untuk pasangan bersama kita. Yang terakhir adalah yang nomor 6, yaitu membantu dalam pekerjaan rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang Barat mengatakan orang yang paling berpengaruh di dunia nomor 1 di dalam agama dan negara. Seperti itu, agamawan dan politikus nomor 1. Kita semua tahu politikus otomatis raja, mempengaruhi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang menambah keimanan kami. Bagaimana tidak pernah memanfaatkan itu, sama posisi beliau dari dulu sampai akhir seperti orang biasa. Tidak mengandalkan satpam, tidak mengandalkan pelayan dan lain sebagainya. Seperti hadis di dalam riwayat Ahmad dari Siti Aisyah radhiyallahu an, muawanatuha fi syu'unil bait, bahwasanya Kanjeng Nabi suka membantu istri-istrinya, Siti Aisyah dan lain sebagainya di dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Siti Aisyah ditanyakan, annaha su'ilat, Siti Aisyah ditanyakan tentang keadaan Nabi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'malu fi baitih. Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya? Ditanyakan seperti itu. Qalat, maka Siti Aisyah berkata, kana yakhitu thawbahu. Rasulullah itu menjahit pakaiannya, menjahit sendiri, tidak menyuruh orang. Wa yakhsifuna alahu, dan menembel sandalnya. Ketika sandalnya sudah mulai agak merusak, ditembel sendiri. Wa ya'malu ma ya'malu ar-rijalu fi buyutihim, dan dilakukan seperti yang dilakukan orang-orang biasa di dalam rumahnya. Di dalam riwayat lain ada tambahan, wa yahlub syatahu, dan dia memerah susu kambingnya sendiri. Wa yakhdum nafsahu, dan dia melayani dirinya sendiri. Yaitu apa keperluannya beliau lakukan, Rasulullah lakukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.